Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita berupa umur ketemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Tentunya kita berharap semoga Ramadan di tahun ini bisa kita isi dengan amalih-amaliyah yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita dan pemirsa. Permisi yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang fidyah. Sebelum kita masuk kepada materi fidyah, penting untuk sekali lagi kami ingatkan, ketika kita bicara tentang puasa, maka setiap orang-orang beriman harusnya mempelajari 5 ayat dalam surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan aturan-aturan puasa. 183 Al-Baqarah, 184 sampai 187. Apa pentingnya kita mengetahui 5 ayat tersebut? Karena masing-masing ayat itu punya tujuan. Ya, bisa dilihat dari setiap akhir ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, masing-masing ayat itu mengandung unsur-unsur produktif. Ya, unsur-unsur yang mengandung produktivitas dalam kehidupan. Dan ini yang harus kita coba tumbuhkan. Ya, semisal dalam ayat 183 Al-Baqarah disampaikan ada kalimat la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini adalah puncak produktivitas seseorang. Kenapa saya katakan puncak? Karena orang yang bertakwa mesti mendapatkan dalam kehidupannya itu satu, makhrajan, solusi dari setiap masalah yang dapat dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang produktif rezekinya selalu hadir dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Yang ketiga, orang yang produktif selalu mendapatkan kemudahan dalam setiap beraktivitas. Yang keempat, jadi yang pertama tadi dia itu mendapatkan solusi dari setiap kesulitan. Yang kedua, mendapatkan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Yang ketiga, dia selalu mudah dalam melaksanakan aktivitas. Yang keempat, yukaffir anhu sayyi'atih. Allah akan menutup segala kesalahan-kesalahan di masa lalunya. Dan yang kelima, orang yang bertakwa adalah orang yang menghasilkan kebaikan dan kebaikan. Ini bisa dicek di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Masuk kepada materi. Masuk kepada materi tentang fidyah. Hadirnya fidyah ini sebagai jawaban atas masalah-masalah yang ditemukan oleh orang-orang beriman ketika menjalankan perintah. Jadi dalam setiap perintah itu selalu memperhatikan kemampuan dari yang melaksanakan. Sehingga Allah menyertai setiap perintah itu alternatif pilihan bila perintah itu tidak dilaksanakan secara sempurna. Artinya apa? Ada rukhsah yang Allah siapkan, ada keringanan-keringanan yang Allah siapkan dari setiap kewajiban-kewajiban. Pemirsa yang dimuliakan Allah, penting untuk kita sadari bahwa perintah-perintah dalam agama Islam itu tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Setiap perintah yang Allah sampaikan, Rasul sampaikan, selalu diukur dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Jadi tidak ada perintah yang berada di luar kemampuan manusia.
Bila mana ada di antara kita kok merasa berat, kok merasa tidak mampu, itu bukan dikarenakan perintahnya yang berat, tapi karena kita memahami perintah yang keliru. Kita memahami perintah yang salah dalam manajemen menjawabnya. Ini yang sering saya ingatkan. Jadi, tidak ada perintah yang berat, semua perintah yang ringan. Ketika ada orang merasa berat, itu kemungkinan kesalahan dalam dirinya. Saya contohkan sederhana. Biasa, yang dianggap berat itu adalah perintah haji dan umroh. Padahal kalau kita lihat perintahnya, hanya sekali dalam seumur hidup. Artinya, ketika dia tidak bisa berhaji dan berumrah, itu disebabkan karena dia salah dalam memanage nikmat yang Allah berikan. Ini contoh sederhana. Nah, kita kembali ke fidyah. Fidyah adalah cara Allah untuk memberikan kehormatan, kemuliaan bagi mereka yang berat untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi, mengacu pada surah Al-Baqarah ayat 184, ada ungkapan, ya, dalam ayat tersebut, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan terhadap orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa, maka berlaku baginya hukum fidyah. Apa hukum fidyah di sini? Ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Pelajarannya apa? Ya. Kesempatan untuk berpuasa bagi orang yang berat akan menjadi hilang karena tidak menjalankan puasa, tetapi Allah kepingin memuliakan mereka yang mendapatkan atau kehilangan kesempatan ini dengan tetap memberikan peluang untuk berbuat baik dengan cara memberi makan kepada orang miskin. Satu hari puasa yang ditinggalkan dibayar dengan memberi makan satu orang miskin. Ini yang harus menjadi perhatian buat kita. Jadi satu hari puasa yang kita tinggalkan harus atau wajib diganti dengan memberi makan kepada satu orang miskin. Berapa ukurannya? Ukurannya kalau mengikuti fikih klasik senilai 6 ons, ya, kalau kita menggunakan fikih klasik. Tetapi layaknya kita dimuliakan oleh Allah, maka kita pun harus memuliakan ketika kita melakukan sebuah perintah. Sehingga standar berapa ukuran fidyah itu mengacu kepada standar berapa nilai makan kita dalam satu hari. Ini menjadi pengetahuan buat kita. Kalau Basnas itu fidyah satu hari itu senilai 60.000 rupiah. Itu ukurannya mengacu kepada mazhab Imam Hanafi. Ya, kalau Imam Syafi'i 6 ons tadi. Kalau kita Muhammadiyah lebih cenderung kepada mengacu kepada ukuran makan kita dalam satu hari. Boleh diberikan dalam bentuk makanan siap saji atau boleh diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok, ya, dan boleh juga diberikan dalam bentuk senilai uang dari makanan yang menjadi makanan kita sehari-hari. Yang perlu kita benahi adalah, ya, fidyah ditujukan untuk puasa yang tidak kita lakukan. Fidyah tidak dibenarkan atau tidak sah terhadap puasa yang belum kita jalani. Jadi kalau kita membayar fidyah, pastikan berapa puasa yang kita tinggalkan. Jadi kita tidak boleh merencanakan di hari pertama mengeluarkan fidyah untuk hari-hari berikutnya. Nah, jadi hari yang ditinggalkan itulah berlaku fidyah itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah, namun demikian, kalau mengacu ayat
surat Al-Baqarah ayat 184 ada ungkapan yang menarik, wa antasumu khairul lakum. Dan jika kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Artinya apa? Ya, membayar fidyah adalah alternatif terakhir ketika ya kita mendapatkan kesulitan untuk melakukan ibadah puasa. Kalau kita masih kuat, kalau kita masih mampu, sebaiknya kita melakukan ibadah puasa. Ini menjadi catatan penting ketika bicara tentang bagaimana fidyah. Dan ketika fidyah sudah ditunaikan, maka tidak ada kewajiban lagi untuk melaksanakan puasa atau tanpa ada qadha. Saya kira itu yang berkaitan dengan fidyah ya. Jadi sebaiknya kita berpuasa kalau kita masih mampu berpuasa. Tapi kalau kita tidak berpuasa, maka fidyah menjadi alternatif terakhir untuk kita keluarkan. Demikian, semoga apa yang kita lakukan di hari ini dengan berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai amalan yang terbaik, dan semoga puasa kita menjadi puasa yang benar-benar mampu melahirkan karakter dalam diri kita menjadi karakter orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.